Sahabatku, Sobat NC dimanapun kalian berada, kali ini saya akan coba bahas tentang tema bagaimana cara kita mengatasi gangguan kecemasan berlebihan yang sering muncul pada saat kita sedang beraktivitas ya. Kadang-kadang untuk teman-teman yang sudah mulai untuk belajar keluar dari rumah, mulai bekerja, mulai keluar rumah, mulai beraktivitas, berinteraksi, ketemu dengan orang lain, mulai di keramaian, kadang-kadang memang ada beberapa situasi yang membuat kalian cemas ya. Itu biasanya sering dialami oleh pasien dengan gangguan kecemasan atau anxiety disorder. Itu biasanya tiba-tiba suka datang ya, entah ada pemicunya apa. Kadang-kadang tiba-tiba kita akan ngerasa ngeblank, bingung, dan seperti sekeliling kita ini kayak sedang seperti terhimpit, terus tiba-tiba kita panik, berawal dari kecemasan yang datang tiba-tiba sampai yang paling parah adalah munculnya panic attack atau serangan panik ya. Bagaimana cara mengatasi rasa cemas yang tiba-tiba muncul, karena ini sangat penting buat kalian yang mulai melatih mental kalian untuk bisa beraktivitas ya kan. Karena kalau kita selalu kalah dengan kecemasan kita, maka kita akan susah terlepas dari anxiety disorder. Jadi teman-teman harus pintar-pintar dalam mengatasi kecemasan itu ketika dia muncul. Karena teman-teman harus tetap keluar rumah, harus tetap beraktivitas, harus tetap berinteraksi, karena itu merupakan bagian dari latihan untuk sembuh total dari penyakit anxiety disorder ya, yang pastinya disertai dengan GERD ya. Jadi cara yang pertama adalah yang paling penting adalah kalian harus banyak melatih pernafasan diafragma ya, pernafasan dalam atau pernafasan perut, pernafasan yang dilakukan ketika kita sedang grogi. Teman-teman mungkin kalau masih ingat, kalau zaman dulu ya, sebelum sakit, ketika grogi atau mau tampil di depan panggung, itu kan pasti kan tarik nafas untuk menghilangkan rasa grogi ya. Itu juga bisa diterapkan untuk teman-teman yang masih tinggi kecemasannya pada saat sedang melakukan sesuatu, misalkan sedang ngobrol dengan orang lain, atau mungkin sudah mulai berada di keramaian, atau mungkin sedang berkendara di tengah lalu lintas yang cukup padat. Itu ketika tiba-tiba agak ngeblank terus membuat kita agak cemas, kalian tarik nafas, cukup fokus kepada nafas ya, sama pastinya fokus kepada apa yang sedang kita lakukan. Misalkan kalau sedang ngobrol ya, kita fokus kepada lawan bicara kita, atau kalau sedang di jalan ya kita fokus kepada sekeliling kita, apa yang kita lihat, seperti itu ya. Jadi kalau kalian rutin melatih pernafasan, olah nafas, maka kalian akan bisa melakukannya dalam setiap kondisi. Jadi tidak hanya pada saat kita sedang duduk, atau mungkin pada saat kita sedang di rumah, tidak hanya seperti itu, bahkan di segala kondisi. Kalau kalian rutin menerapkan pernafasan diafragma, maka kalian akan sangat mudah untuk mengatur nafas untuk membuat kita lebih rileks ya. Itu cara yang pertama. Sebenarnya ini bukan cara yang berurutan ya, cara ini bisa dipakai sekaligus ya. Yang kedua adalah kalian harus untuk pengalihan, kalian mencari distraksi ya di sekeliling kalian pada saat sedang mengalami kecemasan berlebih. Itu kalian bisa memanfaatkan metode grounding atau pengalihan dengan distraksi, bisa memanfaatkan panca indera kita ya. Misalkan penglihatan kita, pendengaran kita, penciuman kita, atau indera peraba ya. Misalkan contohnya ketika kita sedang di jalan, tiba-tiba muncul rasa panik, kalian bisa alihkan lewat pandangan kita. Misalkan cukup fokus kepada jalanan, atau mungkin kalian bisa alihkan kepada memperhatikan kendaraan di sekitar kita. Misalkan fokus kepada kendaraan jenis tertentu, misalkan
mobil berwarna merah misalkan, kalian bisa alihkan sambil tetap melanjutkan perjalanan ya. Itu biasanya akan cukup sedikit mengalihkan kecemasan itu. Atau kalian juga bisa memanfaatkan indera peraba kita misalkan dengan cara mungkin memijit-mijit tangan kita atau mungkin kepala kita, intinya kasih sentuhan yang dapat kita rasakan ya, misalkan pijit, itu juga cukup akan mengembalikan kita ke kondisi kesadaran kita ya, cukup membantu. Atau mungkin indera pendengaran, kalian bisa sambil setel musik di mobil, atau mungkin kalian bisa sambil, kalau pas lagi di rumah bisa setel audio relaksasi, atau mungkin suara-suara yang menenangkan. Banyak sekali sekarang ya, kalian bisa cari di YouTube juga, atau mungkin kalian bisa kalau di rumah bikin akuarium yang ada air mengalir seperti itu, cukup bisa menenangkan. Itu bagian dari distraksi maupun grounding ya. Jadi pernafasan sambil kita olah nafas, sambil kita cari pengalihan. Terus juga cara yang berikutnya atau yang cara yang melengkapi juga adalah kalian self talk, kalian ucapkan kalimat positif yang bisa meredam kecemasan kalian yang muncul tiba-tiba karena adanya satu pemicu. Misalkan tiba-tiba ada berita thread gitu tentang kematian, mungkin seorang artis yang meninggal di usia muda misalkan, tiba-tiba kalian ngeblank, padahal kalian sudah mulai keluar ya, tiba-tiba kalian ngeblank, langsung cemas, panik. Kalian bisa langsung self talk, ucapkan kalimat yang mensugesti kita ucapkan sendiri kepada diri kita sendiri. Lebih baik diucapkan, boleh juga minimal sekedar diresapi ya, bahwa sebelum ada berita yang menakutkan itu, aku tidak apa-apa, aku bisa beraktivitas, aku tidak cemas. Tapi begitu ada berita itu, mendadak aku merasakan sesuatu yang tidak nyaman, yang berefek ke badanku, yang merasakan ini A, B, C, D, banyak sekali sensasi. Terus kalian mengucapkan kalimat kesadaran. Jadi aku sadar bahwa sebenarnya aku hanya terpengaruh oleh berita tadi. Sebenarnya sebelum ada berita itu aku tidak apa-apa, aku aman-aman saja. Jadi aku memilih, ucapkan kalimat pilihan ya. Jadi aku memilih untuk tetap tenang karena sebelum ada berita itu juga aku tidak merasakan hal yang aneh ya. Jadi aku ketika datang berita apapun, seperti berita kematian, berita penyakit berat, berita tentang penyakit kronis, aku memilih untuk tetap tenang karena itu bukan diriku, itu orang lain, dan aku baik-baik saja. Aku sadari bahwa aku terpengaruh oleh berita itu, tapi aku tetap memilih tenang karena aku sehat, karena aku aman. Dan di masa lalu aku juga pernah merasakan takut kematian, tapi juga tidak pernah datang seperti itu ya. Jadi kalian rangkai kalimatnya, kalian ucapkan, semakin sering kalian ucapkan semakin powerful, terutama ketika ada penyebab dari luar ya, bisa dari sosmed, dari berita, atau mungkin ucapan orang lain yang agak mengintimidasi kalian, seperti itu ya. Terus kemudian cara yang lain adalah ya kalian harus memperbanyak afirmasi positif, memperbanyak kalimat-kalimat positif yang dari luar. Kalian dengarkan afirmasi positif bahwa kalian itu sehat, kalian itu aman, baik-baik saja, kalian itu intinya meyakinkan bahwa kita ini sehat gitu loh. Jadi setiap kali bisa melewati hal yang ditakutkan, kalian langsung mensugesti bahwa aku ternyata aman-aman saja, ternyata aku baik-baik saja. Tadi juga
sudah keluar tadi ketemu banyak orang, memang ada sedikit rasa tidak nyaman, tapi lama-lama juga aku latih, lama-lama semakin nyaman, ngobrol nyaman. Jadi kuncinya adalah kalian mengembalikan keyakinan diri kalian sendiri, kekuatan mental kalian sendiri, dan memang pada dasarnya kita aman ya, aman-aman saja. Takut pingsan nggak pernah pingsan, takut mati ya juga nggak mati-mati, takut macam-macam ya takutnya ya, banyak sekali. Terus kalian harus tadi sepaket ya, self talk dan afirmasi itu satu paket. Terus kemudian kalian cari sibukkan diri dengan aktivitas positif dan menyenangkan, positif dan menyenangkan, membahagiakan yang kalian sukai, hobi-hobi yang dulu kalian gemari, hidupkan lagi. Bisa bersilaturahmi, ketemu teman lama, ketemu saudara, kalian filter ya, ketemu teman yang membangun, yang tidak yang toksik, atau bukan yang dulu kalian pernah ada luka batin, kalian pilih. Intinya fokus kepada hal-hal yang membuat kalian bahagia, karena orang yang punya anxiety ini hormon kortisolnya tinggi, dia sangat membutuhkan banyak sekali penawar racunnya kortisol itu ya, hormon-hormon kebahagiaan seperti serotonin, endorfin, dopamin, oksitosin, segala macam ya. Itu juga sangat penting ya, kalian wajib mendapatkan itu secara alami dengan sering melakukan hal yang membahagiakan, sehingga kalian tidak perlu untuk pakai obat antidepresan. Kalian cukup yang dari dalam diri kita itu sudah sangat lebih dari cukup ya, disiapkan oleh Allah untuk kita dengan cara itu tadi, lakukan hal yang menyenangkan, positif, hobi olahraga, atau mungkin hobi musik, atau mungkin hobi memelihara binatang, atau mungkin berkebun ya, menanam bunga, atau merakit sesuatu, atau yang sedang suka lagi viral sekarang apa, koleksi labubu, silahkan kalian ikut komunitas, berinteraksi, kalian menemukan hal baru. Biasanya sesuatu yang baru itu akan membuat kita lebih menyenangkan ya, lebih menyenangkan. Terus berikutnya adalah yang terakhir ya. Nanti kalau ada masukan lagi ya, saya buatkan video lagi ya. Berikutnya adalah kalian cukup fokus dengan apa yang sedang kalian lakukan, fokus kepada kegiatannya, fokus kepada apa yang sedang dikerjakan ya. Jadi kalau intinya nggak usah terlalu mengikuti pikiran kita yang liar itu. Kalian cukup, aku saat ini sedang melakukan ini, ya udah aku fokus aja, aku cukup mencurahkan konsentrasiku kepada apa yang sedang kulakukan, sedang bekerja kah, atau sedang berkendara kah, atau mungkin sedang nyanyi, atau mungkin sedang nanam bunga. Pokoknya cukup fokus saja kepada itu akan melatih kita untuk mudah fokus. Terus lama-lama kita kok aku tidak cemas lagi, seperti itu ya. Jadi teman-teman perlu diperhatikan tadi ya, beberapa cara itu semuanya bukannya dipilih ya, itu semuanya kalian lakukan. Insya Allah nanti akan membuat kalian tiba-tiba sembuh tanpa kalian sadari. Oke? Teman-teman dimanapun kalian berada, semoga semakin bisa mengendalikan anxiety disorder, mengatasi segala sensasi, dan pastinya semakin bangkit, lebih tangguh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.